Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Saya Ahmad Leonardo, Khairudin, dan Yusuf. Jadi saya akan menjelaskan di bagian pertama, yaitu etika Islam dalam pengembangan iptek. Jadi di bagian ini kita akan membahas soal pentingnya nilai-nilai Islam dalam dunia ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau yang kita bisa singkat yaitu iptek. Kenapa ini penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari itu ilmu dan teknologi terus berkembang pesat. Tapi kalau perkembangan itu tidak diiringi dengan etika atau nilai-nilai moral, bisa saja malah menimbulkan dampak negatif. Nah, disinilah peran nilai-nilai Islam. Kita coba memahami gimana sih ajaran Islam bisa selaras dengan perkembangan zaman, khususnya dalam hal keilmuan. Misalnya, saat kita meneliti sesuatu atau menciptakan teknologi, kita tetap harus jujur, bertanggung jawab, dan menjaga manfaatnya untuk orang banyak. Itu semua bagian dari akhlak Islami. Intinya, kita ingin mengajak semua orang bahwa akhlak dalam Islam bukan cuma hanya untuk ibadah, tapi juga penting dalam praktik sains dan teknologi, supaya apa yang kita kembangkan bukan cuma canggih, tapi juga membawa kebaikan untuk kehidupan bersama. Lanjut ke materi kedua, yaitu sinergi ilmu dan ajaran Islam. Nah, di bagian ini ngebahas gimana sih hubungan antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Jadi, bukan berarti kalau kita belajar sains atau teknologi itu terpisah dari agama. Justru, Islam sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu, tapi tetap dalam jalur yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Nilai yang pertama yaitu pengembangan SDM. Kalau kita menggabungkan ilmu pengetahuan dengan ajaran Islam, tujuannya bukan cuma orang jadi pintar secara otak, tapi juga kuat secara hati. Jadi sumber daya manusia yang dihasilkan itu nggak cuma jago mikir, tapi juga punya moral dan spiritual yang baik. Contohnya, seorang dokter bukan cuma tahu cara menyembuhkan pasien, tapi punya empati dan keikhlasan dalam membantu orang lain. Nilai yang kedua yaitu ilmu sebagai pengabdian. Islam mengajarkan kita bahwa belajar dan mengembangkan ilmu itu bukan semata-mata buat karir atau uang, tapi juga bentuk pengabdian kepada Allah. Ilmu itu amanah, jadi apapun ilmu kita, mau teknik, ekonomi, sampai seni, bisa jadi sarana menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi, yaitu menjaga dan memakmurkan dunia. Nilai yang ketiga itu ayat kauniyah dan tanziliyah. Dalam Islam ada dua jenis ayat yang harus kita pelajari. Ayat tanziliyah itu wahyu yang ada di Al-Quran, dan ayat kauniyah itu alam semesta dan segala ciptaan Allah. Dua-duanya penting. Misalnya kita belajar tentang tumbuhan, hewan, langit, bahkan hukum fisika. Itu semua bagian dari ayat kauniyah yang harus kita renungkan. Jadi sains dalam Islam bukan hanya sekedar teori, tapi juga kita mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Tambahan dari Syed Hussein Naqsh, beliau adalah tokoh pemikir Islam yang bilang kalau para ulama klasik dulu itu belajar bukan cuma dengan logika dan akal, tapi juga pakai hati. Mereka melihat ilmu itu sebagai cara buat menangkap hikmah atau kebijaksanaan Tuhan dalam ciptaannya. Penjelasan di slide 3 yaitu ilmu dan nilai dalam Islam. Di slide ini kita akan membahas gimana Islam memandang ilmu pengetahuan yang ternyata nggak cuma soal menghafal atau kumpulan fakta-fakta aja. Menurut pemikiran dari Daud Joseph, ilmu itu punya tiga sisi penting sebagai produk, proses, dan sikap. Maksud penjelasan dari ilmu sebagai produk itu, maksudnya ilmu itu adalah hasil akhir dari proses belajar atau penelitian. Jadi semacam kesimpulan atau pengetahuan yang sudah tersusun rapi. Misalnya buku-buku pelajaran, teori, dan hasil eksperimen. Contohnya hukum gravitasi itu adalah produk dari proses panjang pengamatan dan pemikiran para ilmuwan. Yang kedua itu adalah ilmu sebagai proses. Ilmu itu nggak datang tiba-tiba, tapi melalui proses yang sistematis. Di sini, proses itu bisa berupa observasi, eksperimen, analisis data, sampai ke pembuktian. Contoh paling sederhana, waktu kita memasak air. Lihat air mendidih di suhu 100 Celcius. Itu bagian dari proses ilmiah. Kita mengamati, menarik kesimpulan, dan bisa dibuktikan berulang-ulang. Poin yang ketiga yaitu ilmu sebagai sikap. Nah, ini yang sering dilupakan. Ilmu bukan cuma soal hasil dan proses, tapi juga soal sikap ilmiah. Maksudnya, cara berpikir yang kritis, terbuka terhadap hal baru, nggak asal percaya, tapi juga buat gak gampang menolak hal baru tanpa alasan. Sikap yang penting ini, sikap seperti ini penting banget buat kita jadi pribadi yang terus mau belajar dan nggak sempit pemikirannya.
Islam sendiri sangat mendorong semua ini. Belajar itu bukan cuma ibadah, tapi juga cara kita memahami ciptaan Allah dan membawa manfaat buat orang lain. Jadi kalau kita nggak mau jadi orang berilmu, ya kita harus lengkap. Hasil ada prosesnya benar dan sikapnya positif. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan ilmu dan nilai dalam ipteks. Yang pertama, kemajuan ipteks. Kemajuan ipteks merupakan hasil dari akumulasi kemampuan intelektual manusia dalam memahami alam semesta, mengembangkan teknologi, serta mengekspresikan ide dan kreativitas melalui seni. Ipteks membawa manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan di bidang kesehatan, pendidikan, komunikasi, pertanian, dan sebagainya. Namun, kemajuan ini bersifat netral secara moral, artinya bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan, tergantung kepada manusia yang menggunakannya. Yang kedua, nilai moral dalam ipteks. Nilai-nilai moral adalah prinsip-prinsip etika dan kemanusiaan yang memandu tindakan manusia. Dalam konteks ipteks, nilai moral mencakup yang pertama, tanggung jawab. Pengguna dan pengembang ipteks harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari inovasi yang mereka hasilkan. Yang kedua, keadilan. Ipteks harusnya memberikan manfaat yang merata, tidak hanya untuk kelompok tertentu dan tidak menimbulkan ketimpangan baru. Yang ketiga, kemanusiaan. Inovasi harus menjunjung tinggi martabat manusia, tidak merendahkan atau memperbudak manusia. Yang keempat, keberlanjutan. Penggunaan ipteks harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem jangka panjang. Yang terakhir, ada integrasi ipteks dan nilai. Integrasi berarti menyatukan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual ke dalam proses pengembangan. Dan penerapan ipteks ini penting karena yang pertama, tanpa etika, teknologi bisa digunakan untuk merusak, seperti senjata pemusnah massal, peretasan, manipulasi genetika tanpa pertimbangan moral, dan lain-lain. Yang kedua, tanpa nilai spiritual, ilmu bisa menjadi kaku dan humanistik mengabaikan aspek batiniah dan sosial manusia. Yang ketiga, tanpa pertimbangan keberlanjutan, ipteks bisa menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang. Integrasi ini bisa dilakukan melalui pendidikan yang menekankan etika ilmiah dan teknologi, kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial dan lingkungan, dan kolaborasi antara ilmuwan, teknologi, seniman, dan pemuka nilai agama, dan untuk menciptakan inovasi yang bermakna bagi kemanusiaan. Nah, kesimpulannya, ilmu dan nilai tidak dapat dipisahkan dalam pertimbangan ipteks. Ilmu memberi kita kekuatan untuk mencipta, tetapi nilai memberi kita agar ciptaan itu bermanfaat dan tidak merusak. Oleh karena itu, kemajuan ipteks harus selalu dikawal oleh nilai-nilai luhur kemanusiaan agar menjadi alat untuk meningkatkan martabat manusia, bukan sebaliknya. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan paradigma ilmu bebas nilai. Paradigma ini berpandangan bahwa ilmu bersifat otonom dan netral, tidak terkait dengan nilai-nilai moral, agama, budaya, atau politik. Ilmu dikembangkan berdasarkan prinsip dan metode ilmiah tanpa campuran tangan faktor eksternal. Namun, paradigma ini cenderung mengabaikan pertimbangan etis dan dampak sosial. Lalu ada paradigma ilmu tidak bebas nilai. Paradigma ini menegaskan bahwa ilmu selalu terkait dengan nilai menurut tokoh seperti Habermas. Ilmu lahir dari untuk kepentingan manusia sehingga nilai adalah bagian tak terpisahkan dari ilmu. Nilai memberi arah dan tujuan agar pengetahuan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Oke, slide selanjutnya, akhlak Islami dalam penerapan ipteks. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ipteks, akhlak Islami memegang peranan penting sebagai pedoman moral. Seorang ilmuwan tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pewaris para nabi. Oleh karena itu, nilai-nilai berikut perlu dijunjung tinggi. Yang pertama, amanah ilmiah. Ilmuwan harus menjaga integritas keilmuan, tidak memalsukan data, dan menyampaikan hasil penelitian dengan tanggung jawab dan objektivitas. Yang kedua, tawadu. Meskipun memiliki ilmu yang tinggi, seorang ilmuwan tetap bersikap rendah hati, tidak sombong,
dan terbuka terhadap masukan serta kritik. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran adalah fondasi utama dalam proses ilmiah. Setiap informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa manipulasi. Kesimpulan ipteks dalam Islam. Yang pertama, kemajuan umat. Ipteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan sarana penting untuk mendorong kemajuan peradaban. Dalam perspektif Islam, umat Islam dianjurkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan guna menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Ini mencakup inovasi di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Semua bertujuan meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Contohnya, teknologi pertanian yang dikembangkan bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan umat. Kemudian nilai Islam. Pengembangan ipteks harus selaras dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kebermanfaatan. Ipteks tidak boleh digunakan untuk merusak lingkungan, menindas orang lain, atau menghasilkan sesuatu yang haram atau merugikan umat. Contohnya, teknologi informasi digunakan untuk dakwah dan pendidikan, bukan untuk menyebarkan hoaks atau pornografi. Yang ketiga, ibadah. Dalam Islam, segala aktivitas manusia yang diniatkan untuk kebaikan dan dilakukan dengan cara yang benar bisa menjadi ibadah. Termasuk dalam hal ini adalah pengembangan ipteks. Artinya, bekerja sebagai ilmuwan, insinyur, atau penelitian juga bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk mencari ridho Allah dan memberi manfaat bagi orang lain. Contohnya, seorang ilmuwan muslim yang meneliti obat untuk menyembuhkan penyakit meniatkannya sebagai ibadah untuk menyelamatkan nyawa. Kemudian, kesimpulan umum. Islam tidak menolak ipteks, justru mendorong pengembangan. Namun ipteks harus diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai Islam agar tetap membawa kebaikan, bukan kehancuran. Dengan cara ini, ipteks menjadi alat untuk memakmurkan bumi dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan manusia dari tujuan penciptanya.